Baik, gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,4 di kota Jayapura, Papua. Akibat gempa itu 4 orang meninggal dunia dan sejumlah bangunan rusak. Dan untuk mengetahui lebih lanjut pasca gempa Papua sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, yaitu Kepala Pusat PLT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari yang sudah bersama kami. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta, selamat malam waktu Papua, Pak Abdul. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk update sendiri Pak Abdul, bagaimana terkait korban dan juga berapa banyak bangunan yang terdampak? Baik, dari laporan yang kita terima dari BPBD Kota Jayapura, per pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hari ini dilaporkan untuk korban jiwa itu tidak bertambah, itu 4 orang tetap seperti kemarin atas nama Rista, Ani, Maya, dan Astrid. Keempat-empatnya ini adalah pegawai restoran yang kebetulan ambruk masuk ke air di kawasan pesisir Kota Jayapura. Selain itu, ada 2.148 jiwa mengungsi dengan rincian cukup banyak di beberapa titik pengungsian, tetapi warga ini seperti tadi disampaikan bukan warga yang rumahnya rusak berat karena gempa sehingga tidak bisa ditempati. Ya. Jadi ini warga mengungsi ini lebih banyak karena trauma dan masih merasakan gempa susulan dan memilih untuk tidak kembali dulu ke rumah hingga mereka benar-benar merasa aman. Baik. Rinciannya itu ada 50 kakak mengungsi di Entrop, Kompleks CV Thomas, 50 kakak di Bank BTN, 200 jiwa di Gereja Kristus, Raja Dok 4, 400 jiwa di Bayangkara 1, 50 kakak di Biwan, dan ada beberapa tempat yang lain dengan total titik pengungsian itu 17 titik pengungsian. Kemudian ada 5 orang luka-luka dengan rincian itu semuanya korban luka adalah laki-laki. Kemudian untuk kerugian material itu ada 15 unit rumah rusak berat. Ini data yang dilaporkan ke kami setelah Pusdalop BPBD dibantu juga didukung oleh aparat TNI Polri dan personil BNPB yang sudah ada di Jayapura. Itu mendata kerusakan fisik akibat gempa tersebut, dan 1 unit rumah rusak sedang, 28 unit rumah rusak ringan. Saya ke Pak Abdul tadi. Pak Abdul, kita sempat terpotong terkait ada 17 titik pengungsian, sebelumnya disebutkan 15 unit rumah yang rusak. Baru batas itu Pak, poinnya ada tambahan lagi, Pak Abdul? Ya, Pak Abdul boleh di unmute terlebih dahulu, nampaknya audionya belum. Oke, silakan Pak Abdul. Iya, yang signifikan memang ada 15 unit rumah rusak berat, kemudian 28 unit rumah rusak ringan, ada 5 unit gedung perkantoran terdampak, 1 unit RSUD, 1 unit tempat ibadah, 1 hotel, dan 1 pusat perbelanjaan terdampak, semuanya rusak ringan. Untuk pemerintah daerah sendiri sudah menetapkan status tanggap darurat yang memungkinkan untuk kita dari nasional maupun provinsi bisa memberikan dukungan secara langsung. Jadi tim BNPB pun sudah sampai di lokasi. Saat ini kita sedang melakukan kajian cepat situasi, tetapi dari pemantauan sementara kami di lapangan, fokus kita memang saat ini untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat, karena dari 1.148 orang mengungsi, ini sebenarnya rumah yang rusak berat hanya 15. Tetapi masyarakat masih trauma untuk kembali ke rumah sampai kondisi memang menurut masyarakat benar-benar bisa kondusif untuk mereka kembali ke rumah. Baik Pak Abdul, saya ke
Mas Astika, kita tahu Papua ini merupakan ya mungkin pandangan umum publik bahwa daerah yang jarang sekali terjadi gempa, tapi tadi terkait BMKG menyebutkan bahwa sebenarnya memang dari awal Januari sampai sekarang ada 1.700 kali gempa yang terjadi. Anda sebagai peneliti geologi ITB, bagaimana melihat potensi gempa di Jayapura khususnya dan Papua pada umumnya? Baik, terima kasih. Jadi kalau dibilang atau dikatakan Papua itu tidak atau jarang ada potensi gempa, itu sepertinya memang di beberapa tahun terakhir agak tidak sebanyak di tempat lain misalnya atau di Sulawesi misalnya. Tapi dari sisi sejarah kegempaan sebetulnya Papua juga punya banyak gempa yang lumayan besar. Misalnya beberapa waktu yang lalu di 1996 ya, sebenarnya belum sampai 50 tahun kita punya gempa yang cukup besar di Biak misalnya. Kemudian Yapen juga pernah beberapa kali gempa besar. Kemudian di tengah-tengah Papua juga pernah gempa besar. Yang lain misalnya di perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea, kita punya 2018 ada gempa yang cukup besar juga. Walaupun itu ada di sisi Papua New Guinea, tetapi sebenarnya sumber gempanya masih sama dengan yang ada di Indonesia, gitu ya, di sisi Indonesia. Jadi kalau kita melihat peta gempa nasional yang diterbitkan di 2017 oleh Pusken misalnya, di situ juga sudah jelas, sudah terlihat bahwa dari sisi kegempaan sebetulnya Papua itu bukan daerah yang tidak ada potensi gempanya. Jadi potensi gempanya ada dan kita sudah banyak beberapa studi yang kemudian menunjukkan bahwa areanya seberapa atau potensinya seperti apa. Salah satunya yang sudah diterbitkan di buku peta gempa nasional oleh Pusken di 2017. Jadi saya pikir masyarakat bisa melihat atau mengacu gitu ya, potensi area saya atau area rumah tinggal saya itu ada di mana, salah satunya dari peta gempa nasional yang 2017. Kalau berdasarkan peta gempa yang dirilis 2017 ini secara nasional, Mas Astika, apakah Papua ini tadi memang ada potensi? Dalam kategori apakah Papua ini? Kategori yang memang cukup rawan atau sebenarnya tadi potensi ada tapi masyarakat juga tidak perlu khawatir, atau comparisonnya seperti apa kalau Anda bandingkan dengan beberapa wilayah yang sering sekali terjadi gempa? Ya, jadi sebenarnya mungkin kalau kita menginstal info BMKG misalnya, sebenarnya info atau kejadian gempa di Papua itu cukup banyak. Jadi memang magnitudenya 5 atau di bawah 5 begitu ya, tetapi itu cukup banyak sebetulnya kejadiannya. Jadi mungkin nggak jadi berita aja gitu ya, itu ya yang kemudian perlu kita lihat. Salah satunya mungkin BNPB ada data di Inaris, ada aplikasi yang kita bisa lihat bahwa resikonya ini merah atau kuning. Nah, itu bisa dilihat dari aplikasinya BNPB Inaris, dan itu sumbernya juga dari peta gempa nasional yang 2017 itu. Baik, saya kembali ke Pak Abdul. Kalau kita bicara mengenai dampak, tadi disebutkan beberapa titik dan juga beberapa kerusakan yang tadi tidak terlalu parah. Kalau bicara pengungsi sendiri, mereka kan tadi Pak Abdul menyebutkan bahwa banyak yang trauma sebenarnya. Kalau rumah hanya 15 yang rusak seperti itu. Bantuan di pengungsian sendiri seperti apa Pak untuk para pengungsi yang memang sebenarnya terdampaknya minim tapi karena trauma tadi yang luar biasa akhirnya mereka memilih mengungsi? Ya, kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah tentu saja untuk menjamin ketersediaan utamanya logistik permakanan bagi warga saudara-saudara kita yang mengungsi saat ini. Dan memang kita harapkan yang harus dilakukan oleh warga Papua saat ini adalah pada saat mungkin matahari masih cukup terang, kembali ke rumah masing-masing. Baik. Kemudian lihat kondisi rumah masing-masing, apakah ada kerusakan struktur. Kerusakan struktur di sini adalah mungkin tiang rumah yang rusak atau fondasi atau kaki-kaki atap yang meleset atau lepas dari pegangannya sehingga kalau ada gempa susulan berpotensi ambruk ke bawah, atau dinding yang ambruk sehingga membahayakan pengungsi dalam.
ini harus kita lihat rumah masing-masing dan dilaporkan ke BPBD Kota Jayapura atau pos-pos polisi atau TNI setempat. Karena kenapa? Ini akan mempercepat proses pendataan nantinya supaya kita benar-benar tahu sekiranya tim kaji cepat kami, tim kaji cepat BPBD Kota Jayapura belum sampai di lokasi masyarakat yang saat ini 2.148 orang ini mengungsi, itu bisa terlaporkan secara cepat. Sehingga kita bisa benar-benar tahu gambaran kebutuhannya nanti seperti apa, berapa orang yang memang akan mengungsi dalam waktu cukup lama karena rumahnya rusak berat, itu bisa terpetakan dengan baik. Tetapi sementara yang bisa kami pastikan untuk logistik permakanan tentu saja kita akan memastikan bahwa itu tersedia dengan cukup di seluruh titik pengungsian. Baik, saya kembali ke Mas Astika. Ketika kita tahu bahwa ada gempa, yang kita pelajari banyak sekali bahwa ketika ada gempa besar biasanya diikuti gempa susulan dan jarang terjadi gempa yang lebih besar sebenarnya dari gempa awal yang melanda. Kalau kita lihat patternnya, Mas Astika, apakah potensi gempa susulan ada, akankah lebih ringan seperti yang sudah-sudah atau malah bisa lebih cukup kuat seperti itu ke depannya dari analisa Anda? Ya, baik. Pada dasarnya sampai saat ini kita belum bisa menentukan gitu apakah kemudian akan ada gempa besar selanjutnya atau tidak. Jadi secara umum memang seperti yang disampaikan tadi bahwa gempa susulan umumnya lebih kecil begitu ya. Jadi semoga juga itu yang terjadi. Jadi tidak ada gempa besar yang lebih besar semoga gitu. Tapi kita tidak bisa memastikan seperti apa. Baik. Terakhir ke Pak Abdul mungkin Pak, kalau bicara gempa susulan, apakah memang beberapa titik di sana masih merasakan hal ini atau sebenarnya sudah cukup kondusif Pak di lapangan sendiri Pak Abdul untuk hari ini misalnya? Iya, dari laporan yang kami terima dari tim yang saat ini ada di lapangan, untuk gempa susulan sebenarnya sudah cukup minor ya, artinya tidak ada laporan dari tim kita di lapangan, ada gempa susulan yang cukup signifikan. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, sebaiknya kesempatan ini kepada saudara-saudara kita dimanfaatkan untuk bisa melihat kondisi rumah masing-masing, supaya kita bisa lebih cepat pendataan ini bisa selesai. Baik Pak Abdul, yang terpenting adalah bagaimana kita tadi mitigasi dan hal-hal ini literasinya terus kita coba sampaikan kepada masyarakat agar ketika ada bencana kita lebih siap lagi ya. Terima kasih Bapak Abdul Muhari, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan serta peneliti Geologi Institut Teknologi Bandung Astika Pamumpuni. Selamat sore, salam sehat. Selamat sore.